Ya, Gerald van der Berg. Ya. Dia sudah nonton di Semarang, di Jogja, Semua. Jakarta, di Bandung. Bandung. Dia bertemu dengan pelatih, dia tatap muka dengan pemain. Ya. Jadi ini yang benar-benar dia serius sekali. Dan ini kan semacam apa buat dia ya? Tantangan pertama buat dia untuk membuktikan. Dia belum pernah menangani tim U23 boleh. Baru Pernah kali ya? ini iya. Di Ajax sama Ya, di ya, Eindhoven. belum ini. U18, U17 Ya, ya. kalau U23 memang apalagi di timnas. Iya. Itu baru Indonesia. Makanya Serius kan dia? iya, makanya dia serius saya pikir wajar. Ya. Karena ini kan nggak main-main. Apakah ini sudah diatur atau enggak, tapi pertandingan Indonesia sama Malaysia itu ada di pertandingan terakhir di grup A. 21 itu hidup mati untuk menjadi juara grup kan. Ini ketentuannya ini regulasinya juara-juara grup aja yang maju. Berarti ada 3. Ya. Ya, A, B, C. Nantinya satu lagi diambil dengan runner up terbaik yang punya poin tertinggi. Kalau bicara juara berarti harus juara grup. Ya. Ya kan? Ya. Dan kita bukan saja bicara di final, sudah target juara. Kenapa juara? Karena kita tuan rumah. Dengan 2 stadion yang sudah disiapkan oleh PSSI. Kita berjumpa lagi di Robola bersama Bung Roni Pangemanan. Apa kabar, Bung? Boy baik, Musim hujan ini 3 hari berturut-turut hujan terus. dihajar terus hujannya. Iya ya. Kondisi bagaimana, Bung? Sehat-sehat? Ya sudah Bung Ropan? oke lah. Udah kaki juga udah agak mulai juga pulih ya. lagi. Iya. Terapi terus boy. Iya. Iya. Berarti bisa diajak untuk jogging-jogging. Jogging-jogging sedikit boleh Kan lah. harus jaga kondisi. Siap. Usia-usia kita gini kan. Benar. Untuk usia 23 tahun sedang kenceng-kencengnya nih, Bung. Itu dia. Ya kan? Besok udah mau mulai tuh latihan Betul. mereka. Kan? Garuda muda 23 tahun. Ditunggu orang nih 23 Ditunggu tahun nih. Iya. Ditunggu benar sekali. Betul. 30 sudah masuk ya. Sudah masuk. Sudah masuk ya. Ya, Gerald van den Berg sudah umumkan kan. Ada yang menarik dari 30 nama itu, Bung Ropan? Sebelum ke 30 nama menariknya banyak orang yang menunggu Marseng atau Marcelino ini masuk kan. Oh. Tapi ternyata tidak ada. Orang juga menunggu Yassin Hapner. Pada saat tidak Vietnam juga tunggu, Bung. Iya, makanya Malaysia juga tunggu. mereka begitu lihat 30 nama kaget kan. Ada yang aneh ini. Mereka tahu kan di sini Ivar, Rafael Struijk Iya. bisa masuk ini gawat. Tapi begitu nggak ada mereka bukan kaget apa, kita bisa nih. Nggak ada mereka nih. Tapi kan berdasar kan, Bung. Ke 30 nama itu cuma satu pemain yang ada di Jens luar. Raven Iya. yang bermain di Dordrecht. Nah, dia yang memang ada. Sebenarnya ada 2 juga anak muda kita yang tidak bermain di Piala Asia yang sudah dapat naturalisasi warga negara Indonesia Boy. Mungkin Om Boy masih ingat tuh. Tim Hypens dan Hypens. Iya. Dion Marks. Hmm. Tapi kan Pak Mardi sebagai manajer kan sudah mengkonfirmasi ini, sudah dihubungi. Iya. 2 pemain tersebut, cuma katanya ini bukan FIFA Match Day. Iya. Ya kan tidak masuk Betul. dalam, sehingga tidak dilepas oleh tim Hypens itu di FC Emmen. Kalau Dion Marks di top odds yang bisa bermain di tidak diberikan. Mungkin next itu di Piala Asia. Asia nanti, kualifikasi Piala Asia U23. Jadi kenapa Vietnam, media Vietnam, Malaysia mempertanyakan itu? Ini kan bukan FIFA. Iya, bukan FIFA. Bukan kalender FIFA. Tapi sebenarnya mereka mempertanyakan, mereka kaget bukan apa nggak ada mereka. Mereka senang sebenarnya, Boy. Dengan nggak ada. Kalau ada itu kan jadi susah Malaysia. Kan satu grup sama kita. Jadi mereka semua mau tanya ini. Coba kalau ada Marcelino di sana agak berat. Tapi dengan 30 nama ini saya pikir yang menarik Om Boy. Di sini ada 5 pemain itu yang kemarin 2024 kemarin juara di AFF U19. Dan kemudian dibawa oleh Indra Safri ikut di Piala Asia. Termasuk Jens Raven kan. Ya. Ada Tony Firmansyah, ada Doni Tri, Doni sana, Tri. ada Kadek Arel dan Aharesi Buffon. Mereka berlima. Yang ada di dalam yang sekarang masih dipanggil. Kalau yang ikut dengan kloternya STY di U23 yang kita hampir saja lolos ke Olimpiade itu kan. Iya. Wah itu ada Arkan Fikri, Doni Tri juga masih ada, Dava Fasya. Itu masih ada di dalam Boy. Jadi ini masih Hoki Caraka. Hoki Caraka. Ya kan? Ya. Itu masih oke. Dan sekarang bergabung di sini. Jadi kalau saya pikir memang ini tim yang sudah dipilih. Makanya Van den Berg bilang ini tim yang oke buat dia. Dia senang dengan adanya nama-nama ini. Cuma kan dia harus bisa memilih yang terbaik. Dari 30 itu harus 23 yang untuk diambil. Iya, 23 ya? Iya. Yang saya lihat yang menarik di persaingan di lini tengah. Kalau dari semua ini kan lini tengah yang paling enak. Kan 30 itu 6 kiper. Iya. 9 belakang, 7 gelandang, 8 pemain depan. Iya. Jadi 30 semua. Iya. Oke, di tengah itu
Itu rame boy. Apakah 7-7-nya akan diambil atau ada 6? Sorry, ada Robi Darwis, Tony Firmansyah, Iya. Raihan Hanan, Rivaldo. Persija ya. Iya. Donit Donit Tripamungkas, Iya. ya, Yardin Yafi, Arkan Fikri, Iya. Firman Juliansyah. Iya. Rivaldo Pakpahan kan dari Iya. situ juga. Jadi itu persaingan Ketat ya. ketat sekali kalau bisa dilihat di sini kan. Jadi itu rame di sini. Kalau di belakang sudah bisa kita tahu lah. Kadek Iya, Arel, Kadek Arel. ya kemudian Muhammad Ferrari. Oh itu, iya, ya, kapten. kapten ada kan. Itu bisa masuk lah. Buffon itu kan pemain-pemain Ya. yang sudah Frankie Misa. Ini kan Ya. masih oke dari Bayangkara. Jadi ya, cuma kita akan menunggu apakah Ahmad Maulana Arema Malang, ya. Kakang Rudianto saya pikir masuk juga nih. Ya di Persib kemarin ikut di All Star lawan Manchester United, Kakang. Oh Iya kan? iya. Dia yang hajar Ganarzo, Boy. Begitu nama ini ada, kita happy lah. Happy Oh, kan ada namanya. Oh Kakang. iya. Ganarzo gak berkutik kemarin kan kalah sama ASEAN All Star. Iya. Dihajar, Kakang masuk babak kedua, ya. Keren Kakak. Keren kan Ya. bermain. Jadi dia dipanggil. Saya pikir oke lah Kakang ada di belakang, kemudian Ferrari dan Kadek Arel. Ini akan membentuk 3 belakang kita yang mantap Om Boy. Sejauh ini. Gitu saya pikir. Di depan ya yang rame Victor Detan. Ada di sana kan. Iya. Ada Hoki Victor Caraka. Ya. Jens Jens Raven. Raven. Dominikus Dion. Nah itu. Rahmat Arjuna. Siapa ini Rahmat Arjuna? Rahmat Arjuna dari Bali United. Dari Kan? Bali United. Iya kemudian ada Ahmad Wadil. Banyak Dari debutan Maluku. baru yang Banyak. kaget ketika dipanggil Iya. Coach Gerald ya. Iya, dan ada satu pemain yang temannya Om Boy punya anak tuh. Yang punya Brandon Sionaman. Anak Malang ya. Anak Malang. Anak Malang. Dia, Oke. dia masuk Dia posisi juga di belakang. Di belakang. Dia di belakang. Di persaingan makanya saya bilang, persaingan dia ya apakah Iya. dia akan masuk akan rame lah. Bersaing dengan Kadek Arel, Ferrari, Kakang di sini. Itu yang kita akan tunggu nantinya. Ini persaingan akan ketat sekali. Iya. Bukan ketika bertanding. Iya. Ketika terpilih 23 aja 23 nanti itu kita masih bertanya siapa nih. Nah. Tadi Bung Ropan bilang gelandang, belakang sama Wah, depan. itu luar Ketat. biasa. Ketat sekali, Bu. Itu yang bikin menarik dalam Nah. TC. Bung, saya mau coba memperdalam ataupun bertanya soal coach kita ini. Ya, Ya, Gerald van der Berg. ya. Dia sudah nonton di Semarang, di Jogja, Semua. Jakarta, di Bandung. Dia bertemu dengan pelatih, dia tatap muka dengan pemain. Ya, Jadi ini yang benar-benar dia serius sekali betul. dengan tugas yang sangat penting ini U23 ini. Iya, selain dia menjadi salah satu asisten juga di tim senior kan kita Iya. tahu bersama di bawah pelatih Clifford, tapi dia memang fokus di U23. Itu sudah bilang ini. Dan ini kan semacam apa buat dia ya? Tantangan pertama buat dia untuk membuktikan. Dia belum pernah menangani tim U23, Boy. Baru Belum pernah kali ya? ini, iya. Di Ajax sama Iya, di iya, Eindhoven, belum ini. U18, U17 Iya, ya. kalau U23 memang apalagi di timnas, Iya. itu baru Indonesia. Makanya Serius kan, dia? iya, makanya dia serius saya pikir wajar. Iya. Karena ini kan nggak main-main Hmm. buat seorang Gerald van den Berg. Iya. Menangani timnas U23, saya bilang tadi sebagai tantangan dan pertaruhan bagi seorang van den Berg. Untuk bisa membuktikan apakah ini bisa menjadi batu loncatan yang oke dari AFF ini menuju ke ASEAN kualifikasi di bulan September. Karena di antara 1 sampai 9 kan kualifikasi. Dan kita sebagai tuan rumah juga. Nah di sana kan ada Korea Selatan yang menjadi saingan kita di grup kita. Di Piala Asia. Di Piala Asia. Iya. Jadi makanya di AFF ini atau ASEAN Cup Iya. yang nantinya sudah di depan mata bulan Juli akan main di tanggal 15 sampai 29 itu. Ini saya bilang pertaruhan dia untuk membuktikan dan apakah pilihan dia ini akan benar-benar oke masuk. Karena dia bilang ini sudah pilihan yang terbaik dan dia senang dengan apa yang ada walaupun juga banyak orang masih meragukan apakah bisa. Karena itu tadi yang kita bahas. Kenapa Marcelino tidak ada di dalam, misalnya Ivar, semualah. Rafael kan mungkin masih bisa karena nggak ada klub saat ini. Kenapa Rafael nggak dipanggil, bisa bermain dengan Raven di depan. Ya, Yasin Hapner misalnya nggak punya klub lagi misalnya, kenapa nggak dipanggil? Nah, itu kan masalahnya. Yang orang ini bertanya. Sehingga masih, apakah tim ini oke untuk bisa menghadapi? Karena Malaysia juga siap. Vietnam sebagai juara bertahan. Vietnam tuh back to back juara di U23. Jadi jangan salah buat kita. Ada Thailand. Dan saya yakin bahwa Vietnam dan Thailand itu pasti lolos. Vietnam di B dan Thailand di C kan. Ya, kita di A ya. Kita di A. Kita itu yang hanya satu-satunya yang ada 4 tim. Rival kita Malaysia bukan? Malaysia ada Filipina nggak boleh anggap enteng. Malaysia Filipina. Ya. Filipina walaupun di sana ada Brunei Darussalam tapi saya pikir ini kita harus nggak main-main. Harus fokus konsentrasi bagi seorang Van den Berg. Karena Malaysia mengincar kita juga. Malaysia benar-benar siap untuk bisa membuktikan diri baik di U23 sampai di tim senior. Malaysia itu memang punya
kekuatan di tim muda ya. Iya, Mereka historicalnya bagus, Bu. iya. Ya kan? Makanya mereka ingin ya membuktikan itu. Nah rame kan di grup dengan kita itu, apakah ini sudah diatur atau enggak, tapi pertandingan Indonesia sama Malaysia itu ada di pertandingan terakhir di grup A. 21 itu hidup mati untuk menjadi juara grup kan ini ketentuannya, ini regulasinya juara-juara grup aja yang maju. Berarti ada 3. Ya. Ya, A, B, C. Nantinya satu lagi diambil dengan runner up terbaik yang punya poin tertinggi. Bisa aja dari A. Jadi kalau kita sudah menang 6 poin ya bisa. Mungkin bisa. Ya, realistisnya target Realistis. kita juara grup, Bung. Juara grup itu harus, bukan cuma juara grup. Apalagi main sebagai tuan rumah. Bukan juara grup. Untuk awal pertama iya, ya. untuk pertama. Kita pasti harus juara. Iya. Kalau bicara juara berarti harus juara grup. Ya. Iya kan? Ya. Dan kita bukan saja bicara di final, sudah target juara. Kenapa juara? Karena kita tuan rumah. Ya. Dengan 2 stadion yang sudah disiapkan oleh PSSI. Chandrabaga, Ya. Patriot di Bekasi. Masih soal Gerald Van der Berg. Ya. Dengan ya kita tahu bahwa dia adalah mantan pemain nasional Belanda yang Ya. membawa Belanda juara Eropa. Ya. 88 ya? 88. 88. Dia posisinya adalah Gelandang. gelandang. Kita tahu dia punya speed. Ya. Dia punya skill individu yang bagus. Skill individu bagus. Iya kan? Apakah dengan backgroundnya seperti itu akan mempengaruhi tim yang akan dibesutnya dengan pola yang lebih sayap bermain lebih ofensif dengan melalui flank seperti posisi dia dan sebagainya. Gimana, Bung? Iya, sebagai seorang gelandang dan kebetulan memang tahun 88 itu ketika mereka angkat trofi juara, ya saya ada di sana kan, saya nonton dia bermain. Dan itu luar biasa, dia di tengah Arnold Muren tuh oke lah dia bermain di sana. Nah, Dia starting line up, Bung. Iya, Oke. tim utama dia. Tim utama ya dia. kan ada di sana ada Hullit, ada Basten, kita tahu Iya, bersama Rijkaard kan. itu ya. Rijkaard, Ronald Ronald Koeman. Koeman di belakang. Dia bertiga dengan Muren dengan Erwin Koeman, adiknya Oh, Ronald. bertiga itu. Bertiga. Mereka pakai 4-3-3 ya? Iya. Dan Ronald Van den Berg ini luar biasa memang. Ya. Reading the game-nya oke, passing-nya mantap. Passingnya bagus. Luar biasa. Jadi otaknya tuh ada di dia sebenarnya. Basten bisa membuat gol apa semua tuh dia Dari ngatur di dia. tengah. Jadi porosnya di dia, boy. Nah, dari sana kita sekarang ke dia jadi pelatih. Ya. Saya pikir mungkin ilmu dia itu dia akan terapkan dia sebagai seorang gelandang. Makanya saya lihat gelandang ini yang dia ambil. Itu yang kita Iya, bahas iya, di awal iya, kan. iya. Ini persaingan kuat, tajam. Ya Om Boy bisa lihat tuh gelandang tuh. Hmm. Donitri dia dorong ke sana. Arkan Fikri. Iya. Kan bagus-bagus. Raihan Hanan. Iya. Yang ada di sana. Dari Rivaldo Fakpahan yang bisa Iya. bermain. Itu bagus-bagus semua. Yang orang punya karakter bermain yang oke. Robi Darwis misalnya. Itu orang yang punya karakter semua bermain. Jadi saya pikir dia akan tahu persis bagaimana cara bermain di gelandang yang baik. Dengan pola yang dia inginkan. Saya pikir pola bisa 4-3-3. Atau bisa bermain dengan 4-4-2. Kalau dia memainkan Hoki Caraka di depan dengan Raven. Gelandangnya akan dia kasih kuat. Donitri ada di situ ya. Donitri akan Victor melebar ke Detan. sayap. Iya, Victor Detan mungkin ada di kanan. Raihan juga bisa. Raihan Hanan kan bagus. Iya. Mungkin Raihan Hanan akan bermain di sana bersama dengan Iya. Arkan Fikri. Tony Firmansyah juga bagus kan bagus. Persebaya. Holding ball-nya bagus. Iya, sebagai gelandang Reading the bertahan. games juga bagus. Itu dia, Boy. Ya, kalau mereka pakai 5 gelandang katakan dengan 4-5-1 misalnya, satuannya Raven, itu gelandangnya kuat semua. Dan dia tahu kan sebagai seorang mantan pemain gelandang hebat, dia bisa menempatkan pemain-pemain yang bagus. Kalau 3 gelandang yang dia akan pakai dengan ada 2 sayap, Iya. misalnya Detan ada di kanan kemudian ada Donitri di kiri, dia bisa Iya. pakai Tony Firmansyah, dia bisa pakai Arkan Fikri dan Raihan Hanan. Itu kuat. Dengan super sub mungkin Rivaldo Pakpahan yang akan masuk di babak kedua. Iya, iya, iya. Iya. Jadi kita hebat, tim ini bagus. Ya, menurut kita lihat, tapi kan kita belum lihat dengan kacamata kita di lawan. Lawan juga mempersiapkan diri dengan baik. Makanya saya bilang, jangan kita hanya berpikir bahwa Malaysia akan menjadi lawan kita. Salah. Kita harus bisa melihat bahwa di sana ada Filipina juga, nggak boleh anggap enteng. Iya. Termasuk Brunei juga. Jadi artinya kita boleh percaya diri tapi jangan berlebihan. Ya, kita tetap fokus, kita diuntungkan bermain sebagai tuan rumah. Tetapi kita harus bisa memperlihatkan penampilan yang baik. Terutama saat menghadapi pertandingan kedua melawan Filipina. Kalau pertandingan pertama lawan Brunei ya bukan mendahului, tapi saya pikir kita bisa menang, udah lepas. Tapi Filipina ini yang menjadi kunci kita sebelum kita Menghadapi Malaysia. Malaysia. Iya. Itu, Boy. Apalagi di semifinal kan, yang menunggu kita di semifinal tuh Vietnam sama Thailand. Nah, Bung Ropan kalau tadi Bung Ropan spesifik menyorot gelandang yang benar-benar tipikalnya adalah gelandang yang punya kecepatan, ya Doni dan sebagainya. Ternyata di flank di backnya juga kalau mereka pakai 4, artinya back kiri dan back kanan juga itu juga punya memang pemain-pemain yang dituntut juga mampu menyerang
dengan cepat, bertahan Iya. dengan cepat. Ya Iya. kan nama-nama seperti Alberto Buffon, Kakang yang tadi. Ya Kakang bisa Bung ke Ropan, kanan kan. Kakang di kanan. Buffon juga bisa masuk dari Frankie situ kan. Misa, Michael Tata itu kan Iya. mereka adalah pemain-pemain yang punya kecepatan. Bisa bermain dari kiri. Yang memang idealnya bagi seorang coach Gerald. Iya. Michael Tata Persebaya Surabaya bisa bermain dari sisi kiri juga. Frankie Misa bisa kencang dari sana. Iya, iya. Walaupun Donitri juga pemain yang bagus dari sisi ini. Jadi dia sebenarnya banyak pilihan. Dia mengambil pemain-pemain ini tentu dia lihat dari semua posisi, opsi dia banyak. Dia bukan hanya punya satu opsi pemain A, hanya ini. Tapi dia masih punya banyak opsi dengan pemain-pemain ini. Di kiri dia bisa banyak, ada di kanan juga bisa. Oke, sehingga yang terpilih itu 23 ada pemain yang siap untuk bertarung di Asian Cup ini dan menjadi yang terbaik buat kita. Itu saya pikir Boy, kalau bisa melihat dari pemain-pemain yang ada saat ini. Ya, Bung Ropan yang menarik pemain termuda justru James Raven ya. 19 kan? Masih 19 tahun yang teman-teman 30 tuh udah di atas 20 sudah di semua. 20 ya. Ternyata James Raven ini masih 19 tahun. Dan dia sudah bermain satu-satunya pemain yang bermain di abroad ya. Iya, bermain abroad. Jadi ya, sebenarnya kalau ada tim Hypens dan Dion Marks, itu juga 19 tahun bisa bersaing sana. Cuma kan sayang mereka nggak ada, mereka mungkin disiapkan di September. Sayang Jardim juga nggak ada. Sebenarnya saya ingin Wilber Jardim. Wah, itu kalau ada di kan, tengah juga makin dia solid tuh. Iya, makin bagus kalau di tengah. Persaingannya makin ketat Boy. Kalau ada Wilber di sana kan masih pusing tuh. Vandenberg untuk bisa menentukan pilihan kan. Karena kan dia harus buang itu beberapa pemain gitu. Event sebelumnya tuh Jardim bermain oke banget. Saya berharap bahwa dia ada sebenarnya. Tapi nggak tahu ya karena mungkin ada kompetisi di sana dan mungkin agak sulit bentrok dengan klub jadwal di sana. Dan ini juga bukan agenda FIFA. Iya. Jadi hak klub untuk menahan. Klub bisa saja di bulan September. Iya. Di Asia kualifikasi U23 kan. Bisa Wilber bisa masuk ya saya pikir. Tapi apapun yang harus katakan inilah yang terbaik di 30 ini saya pikir dia sudah pilih. Ini yang ada, yang oke semua. Yang bagus. Itu jabatan dari pemain dari Persita juga. Gelandang tuh bagus. Boya tuh. Jabatan Raffi Yardan. Bagus. Itu pemain masa depan yang oke. Yang bisa diandalkan. Makanya saya bilang kan. Di lini kedua itu. Lini tengah itu. Yang sulit bagi dia untuk memikir. Saya pikir dia banyak memanggil pemain-pemain yang bagus. Karena dia seorang gelandang. Jadi kita bahas tadi. Sehingga dia ingin milih siapa yang terbaik di antara ini. Kalau 7 masuk, bisa enggak? Atau dari 7 ini, 6 saja masuk, 1 akan gugur. Misalnya gitu kan. Di depan mungkin dia akan pilih 3, 4. Belum belakang. Untuk menggenapi sampai 3. Di kiper aja ada 6. Berarti dia mesti kasih gugur 3. Paling tidak ada 3 kiper yang masuk di sana. Raven akan jadi pilihan utama ya. Oh pasti. Di U20 saja dia udah 4 masuk. gol. 4 gol kan. 4 gol. Di U19 4 gol 3 assist. Juga. Iya, dari 5 pertandingan yang dia juara. Selalu bisa menjadi bagian terpenting. Masih muda tapi punya ketajaman, insting. Kita menunggu hoki nih Bung. Karena ada 7 pemain yang sudah merasakan level senior kan. Ya kan? Ada hoki. Ada Dava, ya kan? Ada Victor Detan, Muhammad Ferrari. Itu sudah merasakan. Iya. Itu. Nah hoki yang kita tunggu nih Bung. Itu dia ya, sekarang dia sudah turun dengan PSS Sleman itu ke kasta kedua ya, di Liga 2. Betul. Cuma sekarang orang ingin melihat sebelumnya kan dia disorot di zaman sekarang main Tarkam gitu Bang. Sempat main padahal kan di zaman SC waktu itu selalu dipanggil masuk sehingga ada orang bilang boys akan dalam go to code itu ini pemain titipan. Iya kan? Karena selalu masuk. Tetapi sekarang pembuktian dari seorang hoki ketika dipanggil oleh Vandenberg dia harus membuktikan kepercayaan yang diberikan oleh Vandenberg untuk bermain depan, apakah dia bisa bermain dengan Jens Raven katakan. Kalau bermain dengan 2 striker. Dia sudah pernah belum? Belum pernah. Belum pernah kan? Ya, kalau dia bermain ini kan enak tuh. Kalau itu makanya saya bilang tantangan buat dia untuk bisa membuktikan. Mungkin kita harus lihat latihan mereka kali ya Bung Ropan ya. Iya bisa saja. Bisa kita gambarkan seperti apa maunya Vandenberg. Ya kan? Apakah bermain dengan 2 striker? Iya, itu dari skema-skema yang dia buat. Ya kan simulasi-simulasi ketahuan. Bahwa dia lebih main di sayap. Ball position akan lebih banyak atau pakai 2 pivot kita nggak tahu. Dari situ kita tahu. Iya. Tapi kalau dia bermain dengan 1 striker ya pasti akan cadangan Hoki Caraka. Akan Raven kan gitu, diutamakan. Iya. Kalau bermain dengan 1 striker. Raven pasti ya. Pasti Raven akan main. Ada 5 gelandang kan. 2 dari flank yang akan bermain kan Victor Detan dari kanan dan bisa Doni dari kiri. Doni dari kiri. Ya pasti. Bisa aja. Doni dengan segala kedewasaannya. Betul. Fisik yang bagus dan kemampuan dia teknik juga saya pikir Doni
umpan dia juga baik. Bola-bola mati bola mati juga dia bagus. Jadi itu saya bilang kalau bermain dengan kecuali bermain dengan 4-4-2 ya pasti Hoki Caraka akan masuk untuk bisa berpasangan dengan Raven. Makanya Om Boy bilang itu benar. Om Boy bilang tadi kita lihat ini apa maunya dia, skema apa yang dimainkan. Ya bisa saja kan sama seperti di tim senior 3-4-3 kan bukan tidak mungkin juga. Iya. 3-4-3-nya akan dia mainkan. Saya pikir iya. Ya kan? Ya dia melihat materi lah ya. Dia melihat materi pemain, kebutuhan pasti. Menentukan skema itu kan sesuai dengan kebutuhan dan juga materi pemain. Dia akan lihat di situ kan, akan menentukan di situ. Tapi ya nggak menutup kemungkinan juga, Boy, bahwa bermain dengan 3-4-3 itu masih oke juga buat dia. Tapi ya dia tuh melihat juga lawannya dihadapi bagaimana. Tentu kan dia harus bisa memikirkan juga. Jangan kita buta dengan lawan kita. Vietnam, Malaysia, Thailand itu kan kunci lawan kita yang paling berat. Iya. Karena setelah lewat Malaysia kita harus berpikir kalau kita ketemu Vietnam gimana? Berat Vietnam sebagai juara bertahan mereka kuat. Thailand itu tim-tim yang kuat. Berarti setelah fase grup ada 4 tim. 3 juara grup, 1 runner-up terbaik. Yang akan nanti bertarung. Kita taruhlah 3 ini kita bisa prediksi tadi Vietnam, Thailand, Indonesia. Iya. Satu lagi siapa, Bung? Malaysia. Oh, iya. Malaysia. Iya, karena kita kan main pertama itu lawan Brunei, Malaysia lawan Filipina. Kalau Malaysia menang lawan Filipina aman, karena pertandingan kedua Malaysia kan lawan Brunei, kita lawan Filipina. Terakhir kita lawan Malaysia. Setelah itu dikocok ulang. Ya, untuk dilihat siapa lawan siapa. Kalau kita dengan Malaysia bermain memikirkan yang paling enak lah, udah aman lah, cari aman. Draw, sama-sama kan 7 poin. Dua-dua lolos. Tidak ada yang menang misal terakhir. Ya. Tinggal hitung di gol. Siapa lebih banyak masuk ke juara grup. Nah itu akan sama, nggak bisa memilih Boy. Mau Vietnam sama Thailand dua-dua kuat. Nggak bisa kita pilih ke siapa, jadi kita harus terima. Mau Thailand, mau Vietnam, kita harus hadapi di semifinal. Bung, kita lupa satu nih, kalau di bawah Mister kan ada Cahya, ada Dava, ada Erlangga, ada Ardiansyah, Husna Al-Malik dari Persik Kediri ya. Nah, Persib Putra Seva Sanggasi, anak muda juga nih. Ada 6. 6 ya. Kalau harus 3 terpilih kan, 3 yang akan masuk di antara 23. Iya. Bung Ropan lihatnya siapa? Saya pikir Dava akan masuk. Fasya tuh apa? Cahya ya. Dava Fasya, Cahya, Supriyadi. Satu lagi Erlangga Setio ya. Di PSPS kalau nggak salah ya. Iya. Ya, dia. PSPS Pekanbaru. Ini punya tinggi badan yang mungkin 192 kalau nggak salah. Tinggi juga. Sama seperti Audero atau Pas. Iya. Tinggi. Jadi dia bisa masuk. Kalau Dava kan pengalaman bagus. Cahya pengalaman bagus. Ya. Pengalaman mereka yang oke. Jadi 2 ini saya pikir ini udah harga mati masuk. Masya Dava dan Cahya Supriyadi. Tinggal ketiga. Kalau ketiga saya lebih menjagokan Erlangga. Erlangga yang akan masuk untuk sebagai kiper ketiga Boy di timnas ini. Cuma kalau akan bermain jadi antara Dava atau Cahya. Dia akan masuk di starting line up. Tergantung lah Vandenberg melihat tentunya. Siapa yang lebih siap untuk bertanding. Karena dua-dua ini kan bagus. Sama seperti Audero dan Pas kan. Tinggal dilihat mana nih. Iya. Gitu yang. Kalau Victor Detan masuk. Entah itu sebagai starter atau sebagai pengganti. Ini menarik nih Bung. Saya senang dengan senang kita. Ya. Karena waktu dia muncul pertama. Semua publik sepak bola terkejut. Cara dia bermain ya. Iya. Artinya apa ya. Visi dia bermain bola bagus. Iya. Ketenangan dia. Kontrol bola yang bagus. Passing juga dia punya kecepatan masuk. Dari second line juga oke. Jadi memang saya tertarik begitu lihat dia main pertama ini memang. Jadi pantas untuk dia masuk memang ada di tim. Kalau Gerald sudah memilih dia. Semoga dia bisa menjadi bagian utama dari rencana besar Vandenberg. Strategi yang akan dilakukan di Piala AFF ini atau Asian Cup. Untuk bermain di 11 orang pertama. Saya ingin melihat dia bermain ada di sana. Jadi Bung Ropan berharap dia masuk di starting pertama. Entah lawan Brunei atau lawan Malaysia atau lawan Filipina. Ya karena dia punya naluri juga mencetak gol yang bagus. Iya, bagus. Nah, itu yang kita akan tunggu di situ, Boy. Ketika Jens Raven tereliminasi atau bisa mendapatkan penjagaan ketat pasti dia masuk. Dia akan masuk. Dia akan masuk dari second line atau dari sisi sayap. Yang paling memungkinkan untuk bisa mencetak gol selain Raven ya Victor Detan. Dengan berharap tentunya ada bantuan dari tengah kan, yang akan Fikri Lawas semua. Tapi Tony atau Tony yang akan bergerak dari sana. Tapi dua ini yang kita berharap hoki itu seperti hoki yang dulu yang gol-golnya tuh mengejutkan, eksepsional, dahsyat, shooting.
tandukan ya. Kita berharap Iya. nih. Dia harus buktikan Hoki. ini kesempatan ketika dia berada di tim U23 bahwa ini saya hoki. Saya ingin balik seperti dulu permainan saya Iya. akan lebih tertantang lagi Iya. untuk bisa membuat gol demi gol. Betul. Dan bukan tidak mungkin juga, Boy. Vandenberg akan menempatkan dia di depan. Bukan tidak Iya. mungkin. Salah satu opsi ya. Ya, dengan pengalaman jam terbang Ya, dia. iya. Dia sudah di senior, udah bermain apa semua di. Tinggal dimainkan. tergantung dia nih sekarang. Sekarang bola ada di dia Ya. untuk bisa bermain. Jadi kalau dia dikasih kesempatan nih, lu main sama Raven. Nah, dia buktikan kalau dia bisa membuat gol-gol yang bagus kan, ya pasti dia akan ada di sana. Ya. Akan selalu ada di starting 11. Ya. Begitu. Oke Bang, masih ada waktu, kita tunggu 23 pemain lagi. Ya, itu yang Tapi sebelum kita akhiri Bang, ada satu hal yang menarik nih dunia sepak bola kita. Ya. Tapi kesannya jadi tidak bagus ya. Ya. Tentang kontrak pemain dengan pelatih, soal penggelapan uang dan sebagainya. Ini saya pikir ini aib lah buat liga dan juga buat klub-klub di Indonesia Bang. Gimana Bang? Ya, tapi harus dibuktikan memang. Ya itu bagaimana yang harus terjadi. Tapi kalau untuk urusan kontrak setahu saya, pelatih tidak boleh berurusan itu. Pelatih tidak boleh. Dia fokus dengan tim. Ya. Dia bisa mengusulkan pemain ini yang saya inginkan. Tapi urusan deal, deal apa semua bukan dia. Itu bisa itu ada sebuah direktur olahraga. Itu fungsi direktur olahraga dalam seperti tim. yang ada di luar. Oh iya, kita harus mencontoh yang terbaik dong. Ya. Yang ada di luar, yang urusan nego dan pemain itu direktur sport, direktur olahraga. Right, betul. Dia yang akan menentukan ini. Tapi dia harus tanya, lu mau apa? Pemain yang mana? Ini. Tentunya akan nego terjadi dengan transfer. Tapi bukan pelatih ikut campur, apalagi seorang direktur teknik misalnya akan masuk nimbrung, nggak bisa. Itu manajemen yang akan berbicara bahwa kontraknya demikian, ini yang menentukan. Direktur sport itu penting di dalam hal transfer pemain. Kuncinya ada di dia. Dia yang melakukan negosiasi. Dengan agen sekalipun. Dengan agen. Ya. Agen kan ada punya agen misalnya. Ya. Satu pemain misalnya Messi atau Ronaldo punya agen. Itu akan bertemu dengan direktur sport. Sama mungkin pimpinan klub. Udah sebatas itu saja. Iya, sebatas itu aja. Tidak ada urusan dengan media, Nggak tidak ada. ada urusannya dengan pelatih, asisten pelatih, nggak ada. Nggak ada. Asisten nggak bisa masuk campur. Mereka urus tim. Biarlah manajemen yang keluar. Sepengetahuan dengan bos yang di atas. Jadi harus tahu sebagai bos. Kayak di Manchester kan, udah tahu bersama kan. Glazer, sudah itu semua mesti tahu. Di Liverpool apa semua. Dan semua transparan. Transparan Boy. Jadi akan berbeda dengan Indonesia. Kalau di sana kan kita tahu bersama. Itu harus ada tes medis itu diumumkan. Iya. Dia bagus jantung dia apa semua. Ada preskonnya. Iya. Preskon itu nggak beli kucing dalam karung. Nggak bisa. Jadi dia akan tes itu akan diliput. Tes dia bagaimana. Lolos nggak tes kesehatan dia untuk ikut. Itu yang harus diterapkan. Jangan di sini mungkin ada itu mungkin. Tapi kan tidak terlalu ini. Preskon langsung di depan wartawan bahwa ini pemain yang kita transfer sekian. Jangan dirahasiakan. Ketika tanda tangan kontrak pun di shoot ada. Media dari masing-masing klub juga merilis itu. Angkanya pun jelas. Kan tanda tangan dia di depan banyak wartawan. Ya. Kemudian ada video. Nggak ada pelatih loh. Nggak ada pelatih. Di jubah pers ketika tanda tangan kontrak nggak ada. Yang ada direktur. Direktur yang ada situ. Mau direktur olahraga atau bos. Artinya ya tadi pelatih nggak boleh ikut campur. Atau bosnya langsung kalau Madrid. Florentino Perez itu dari situ bos. Iya. Bisa itu kan Trent Alexander-Arnold datang. Itu Perez di situ sama direktur olahraganya. Mereka yang penting di depan banyak wartawan. Nih kontraknya sekian. Gaji dia sekian setiap bulan. Kalau gitu Bung, PSSI sebagai induk olahraga dan juga instrumennya PT LIP Liga Indonesia Baru ya. Harus membenahi ini dong. Harus. Nah itu ya dibutuhkan transparansi. Ikuti sama kayak di Eropa. Diumumkan di preskon, semua bisa tahu. Kemudian masing-masing klub punya data video untuk mengambil ini dan nantinya di-upload. Cara dia datang, dia turun dari mobil, dia kontrak, sign kontrak. Unjuk apa segala macam itu kan penting. Kalau di kita kan nggak ada, mana ada tangan kontrak di depan ini jarang terlihat. Ya. Untuk mengatakan bahwa dia per bulan sekian, kontrak dia sekian. Kalau di Eropa kan nggak per bulan, Boy. Bahkan kita nggak tahu kontrak A, si B, si C nggak tahu. Di bawah tangan kita banyak. cuma menebak-nebak saja. Ini berapa ya? Ini berapa? Ya. Bahkan kalau di Eropa dan banyak yang juga terjadi di negara lain itu kan kontraknya per minggu. Mereka tahu kan? Ya. Gaji mereka per minggu dibayar. Ya. Kalau kita mungkin per bulan, nggak per minggu. Nah itu selisih beda di liga kita. Yang ada per bulan.
sebenarnya harus terapkan per minggu sama apakah bisa seperti di Iya, Eropa. berarti ini PR nih buat PR PT, buat buat semua, PT betul. Liga Iya, untuk membenahi ini. Kalau membenahi. Kan sudah mau mulai lagi kan mungkin Ya. dalam waktu dekat. Ini jadi korban, ya klub jadi korban juga kan. Oh iya dong. Kalau ada keputusan yang tidak enak, keputusan yang harus mecat pelatih dan sebagainya, Iya. itu kan berarti merugikan klub. Iya. Merugikan pemain juga nggak kan? Ya iya dong. Merugikan pemain Pemain juga. juga. Secara finansial kalau itu benar terjadi. Pokoknya nggak boleh ada urusan lah. Mau pelatih dengan pemain tuh harus Oke. dengan manajemen. Kita berharap lah secepat jadi benahi supaya isu ini tidak berkembang atau Ya. tidak menjadi presiden yang buruk, Betul. ya kan? Agen punya tugasnya masing-masing, Iya. pemain punya tugasnya juga, juga direktur Iya. olahraga dari Olahraganya. masing-masing klub punya tugas. Iya, itu Oke. Ya. Bung Ropan, thank you. Sama-sama, Boy. Semoga U23 kita on the track, Bung. Ya, berjaya. Menghasilkan target yang juara. Betul. Amin. Oke. Amin. Demikian wawancara ataupun Robola. Kita akan jumpa lagi Robola di minggu depan. Sampai jumpa.